Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar para sahabat? Dimanapun Anda berada, semoga senantiasa diberi kesehatan, diberi kelancaran, diberi kemurahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kali ini satu keluhan dari NMAX standar ya. Kali ini ada indikator yang menyala terus, melotot terus, yang indikator diagnostik self-nya. Nah, ini kita coba pastikan masalahnya dari apa. Kita coba cek menggunakan YDT. Ini mekanik kita sudah standby di bagian depan komputer untuk mengecek dan memeriksa apa penyebab masalahnya, apa yang muncul dengan kode kerusakan atau istilahnya indikator yang selalu melotot. Oke, kita coba nyalakan. Yuk kita sambungkan lang. Oke, lanjutkan. Ini kita coba proses ya, sedang proses inisiasi, menyalakan, menyambungkan dengan perangkat komputer, tentu dengan motor tersendiri ya, karena kita harus mengecek ini kode apa yang muncul. Masih lanjut ya teman-teman ke proses inisiasi. Kita coba sinkronisasi untuk data-data yang ada di kendaraan. Ini masih melotot. Tapi ini informasi dari pemilik kendaraan. Motor ini tidak ada gejala berebut ataupun mogok, itu tidak ada. Hanya melotot ininya saja atau indikator diagnostik self-nya saja. Jadi ini kita yang customer selalu khawatir ketika cek engine atau indikator masalah itu ini nyala. Jadi si pemilik kendaraan merasa parno atau merasa khawatir ketika motor dibawa reading jarak jauh, takutnya mogok di perjalanan, takutnya ada kendala di perjalanan. Jadi customer merasa khawatir dan ingin memeriksa apa masalah yang muncul. Oke, lanjut ke bagian pemeriksaan atau membaca kode kerusakan. Nah, ini ada beberapa, ada satu yang muncul yang terkait ada kode kerusakan P0560 Visa System Power Supply ya. Coba diklik lah informasi masalah, simpanlah. Oke, informasi masalah. Nah, ini masalah tegangan berlebih ke ECU. Oke, ini teman-teman, masalah ini sudah bisa kita deteksi bahwa kerusakannya ini adalah bukan kerusakan sih, hanya sebatas riwayat saja. Muncul tegangan berlebih. Biasanya ini masalah seperti ini dari baterai, ya, dari aki. Ini kita coba nanti periksa akinya seperti apa. Jadi yang muncul ini bagian tegangan baterai. Dan ini hanya sebatas histori kode kerusakan. Ini langsung bisa diperbaiki, bisa dihapus menggunakan alat ini. Dan nanti ini kita coba lihat setelah ini dihapus untuk kerusakannya apakah ini hilang atau tidak. Dan ini biasanya kalau kita perbaiki bagian kutub-kutub positifnya, takutnya memang ada kotoran atau posisi kurang kencang di bagian baut kutub positif negatifnya. Nah, nanti bisa kita pastikan indikator ini tidak muncul kembali dengan masalah yang sama ya. Kita hapus lang. Kita hapus saja kode kerusakannya ya. Oke, ini udah hilang kode kerusakannya. Nah, ini sudah padam ya, tidak melotot kembali. Ini intinya bukan rusak fatal, jadi hanya sebatas membaca riwayat saja bahwa ada satu ketika tegangan yang over ke bagian dari bagian pengecasan charging ya. Intinya dari baterai lah yang istilahnya ada loss tahanan, biasanya seperti itu. Dan itu wajar, sangat wajar sekali, yang dimana komponen elektronik kadang tidak flat selamanya stabil, kadang-kadang ada juga lossnya atau tegangan berlebihnya. Dan itu terbaca oleh rekaman secara histori oleh motor tersendiri adanya kode kerusakan. Padahal itu hanya sebatas membaca riwayat saja. Dan kita pastikan aktuator di bagian aki dan aktuator kita coba pastikan aman. Oke. Kita periksa bagian dari aki ya, yang tadi dituju oleh ada masalah oleh alat ya. Dan kita cek bagian kutub-kutubnya apakah pengencangannya sudah presisi atau hanya sebatas pengencangan yang kurang presisi atau kurang kencang. Nah, ini kita coba cek. Nah, ini juga bisa mengakibatkan adanya masalah yang tadi muncul. Ini bagian yang negatif. Coba bagian yang positif kita coba pastikan. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Teman-teman bisa pastikan ini
bisa periksa ini ya, di kutub ini yang bermasalah, pengencangan yang kurang presisi, jadi dia tidak stabil untuk berbentuknya karena ini aki itu tuh benar-benar jadi stabilizer untuk motor-motor yang sudah berbasis injeksi ya. Jadi kalau istilahnya ini goyang seperti ini, pasti dan sudah dipastikan nanti ada muncul kode kerusakan, dibacanya kode kerusakan oleh motor tersendiri ya. Jadi ini kita sudah ketemukan bahwa masalah yang muncul indikator menyala, terus ditunjukkan oleh alat juga ada tegangan yang berlebih ya, ini munculnya di sini ya, indikator istilahnya ini baut kutub negatif dan kutub positifnya kurang kencang. Oke ya, ini masalahnya sudah kita bisa temukan. Nanti kita informasikan ke pemilik kendaraannya, sudah bisa kita pastikan kita berhasil menemukan masalah, tinggal kencangkan supaya tidak muncul masalah di kemudian hari. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Adanya muncul check engine di motor all new NMAX yang standar ya. Ini muncul kode kerusakan atau muncul indikator diagnosis selfnya yang nyala dari masalah power supply yang tidak stabil akibat dari pengencangan baut kutub positif dan negatifnya tidak presisi, tidak kencang ya. Jadi mengakibatkan adanya strum yang tidak stabil. Itu saja, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi referensi video ini untuk teman-teman ketika ada masalah terkait masalah yang sama. Jadi cek bagian aki, kutub-kutubnya dikencangkan dan dibersihkan supaya aliran strum itu benar-benar stabil. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.